Akuntan Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia. Sebelum itu, terima kasih kepada Ibu Nur Aisyah Zainmida selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Akuntan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Dwi Anggreni selaku moderator dan pemateri, ada Sulfikar Aulana, Vine Juliane, dan Nurnina Putri Adelia. Nah, ada 4 pokok pembahasan yaitu seperti ini. Kemudian pokok pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Sulfikar Aulana, yang kedua yaitu Nurnina Putri Adelia, yang ketiga yaitu saya sendiri Dwi Anggreni, dan yang keempat yaitu Vine Juliane. Visi dan misi KPI. Visi sebagai pengakuan etika yang penting. KPI berupaya memastikan bahwa akuntan Indonesia terikat oleh standar etika tertinggi selama pelaksanaan tugas mereka. Misi, KPI berkomitmen untuk mengatur norma dan memberikan pandangan tentang etika bisnis yang profesional, melindungi konsumen, dan mengelola kepentingan masyarakat. Tujuan KPI bertujuan untuk membangun sebuah keseimbangan antara kepentingan publik dan profesional akuntan, mempromosikan kerjasama dan memastikan tanggung jawab sosial di sektor finansial. Adapun Institut Akuntansi Indonesia antara lain Institut Akuntan, dan yang kedua Institut Akuntan Manajemen Indonesia, dan yang ketiga Institut Akuntansi Sektor Publik, dan yang keempat Institut Akuntan Pendidikan Indonesia. Adapun struktur akuntan. Yang pertama, kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi, dan yang kedua profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesi di bidang akuntansi, dan yang ketiga kualitas jasa. Keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Nah, pokok pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kode etik profesi akuntan Indonesia. Ada 8 prinsip-prinsip etika IAI atau Institut Akuntan Indonesia pada Kongres ke-7 tahun 1998, yaitu tanggung jawab profesional, kepentingan publik, integritas, objektivitas, standar teknis, perilaku profesional, kerahasiaan, serta kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah, selanjutnya, adapun 5 prinsip-prinsip etika dasar atau secara fundamental. Yang pertama, integritas, di mana para akuntan harus diharapkan untuk menjaga integritas pribadi dan profesional mereka. Yang kedua, yaitu objektivitas, di mana para akuntan harus mempertahankan objektivitas dan menghindari kepentingan konflik, serta memastikan keputusan yang telah diambil itu sesuai dengan fakta dan analisis yang objektif. Yang ketiga, yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional, di mana para akuntan harus mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional mereka. Yang keempat, yaitu kerahasiaan, di mana para akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi yang telah diperoleh oleh akuntan dalam hubungan profesional dan bisnis. Nah, yang terakhir yaitu perilaku profesional, di mana para akuntan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang dilakukan oleh para akuntan yang mungkin dapat mendiskreditkan profesi akuntan. Nah, akuntan harus memenuhi prinsip etika dasar profesi akuntan. Nah, yang pertama yaitu prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan. Akuntan mungkin mempertimbangkan untuk berkonsultasi secara anonim jika diperlukan dengan pihak lain atau pihak yang bertanggung jawab tata kelola ataupun regulator. Nah, yang ketiga yaitu akuntan didorong untuk mendokumentasikan substansi permasalahan, rincian dari setiap pembahasan, keputusan yang dibuat, dan alasan atas keputusan tersebut. Tanggung jawab akuntan. Yang pertama yaitu memenuhi Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia. Akuntan harus memahami kodenya sepenuhnya dan mengimplementasikannya dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Yang kedua yaitu kepemimpinan dengan contoh.
Kepemimpinan dengan contoh akan meningkatkan kredibilitas antar kolega dan klien. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pembinaan. Memberikan pelatihan dan pembinaan akan meningkatkan pengetahuan bagi para siswa, rekan kerja, dan karyawan baru. Kepatuhan terhadap kode etik. Yang pertama, ciri pembeda akuntan adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Kemudian yang kedua yaitu akuntan harus mematuhi aturan lain yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu akuntan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat yaitu jika terjadi hal yang tidak biasa, akuntan disarankan untuk berkonsultasi dengan regulator dan asosiasi yang terkait. Hambatan dan tantangan dalam menerapkan KPI. Yang pertama itu tuntutan klien. Klien dapat meminta laporan diskriminatif atau mengharapkan hasil yang tidak sesuai dengan realitas. Hal ini dapat menjebak akuntan dalam masalah etika yang rumit. Yang kedua itu kompetensi di industri akuntansi. Di industri yang sangat kompetitif ini, akuntan dapat merasakan tekanan untuk mengelola waktu, memaksimalkan hasil, dan membantu klien menghindari tanggung jawab etika. Yang ketiga itu perubahan digital. Kepatuhan digital dan teknologi lainnya telah menghasilkan perubahan dalam proses kerja dan memperkenalkan tantangan etika baru yang harus dikuasai oleh para akuntan. Pelanggaran terhadap kode etik. Akuntan yang mengidentifikasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam kode etik harus mengevaluasi signifikasi pelanggaran dan dampaknya terhadap kemampuan akuntan untuk mematuhi prinsip dasar etika. Akuntan juga harus yang pertama sesegera mungkin mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memadai. Yang kedua, menentukan apakah akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang relevan. Pihak-pihak yang relevan mungkin menerima laporan pelanggaran tersebut mencakup pihak-pihak yang mungkin terkena dampak pelanggaran tersebut, yakni asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawasan. Materi selanjutnya itu akibat pelanggaran KPI. Dampak pada karir. Melanggar KPI dapat berdampak buruk pada karir seseorang dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendaftarkan sebagai akuntan publik. Kemudian dampak pada kredibilitas. Pelanggaran KPI dapat merusak kredibilitas akuntan dan organisasi di mana mereka bekerja. Dampak pada hukum akuntan dan organisasi yang melanggar KPI dapat dikenakan sanksi sebagai hukuman sipil dan pidana. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami dengan materi Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia. Adapun kesimpulannya yaitu kode etik profesi akuntan sangat penting bagi para akuntan karena dapat menjaga kredibilitas, kepercayaan publik, dan keandalan pasar keuangan di Indonesia. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat.